Sahabat Kids, Happy Sunday. Puji Tuhan. Hari ini adik-adik pasti penuh sukacita dan siap untuk memuji Tuhan. Kak Onemi, hari ini sudah siap kita memuji Tuhan? Pasti siap dong Kak Heni. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama ingat ayat hafalan minggu lalu yang diambil dari Mazmur 103 ayat 8. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Nah, yang udah bersemangat yuk sama-sama kita berdiri. Tuhan, kita bersukacita karena Tuhan. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dengan pujian penyembahan kita.
kita mau suka dalam rumah Tuhan, untuk kita muliakan nama Tuhan. Sementara kita mau siapkan hati kita mau lipat tangan, berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang sangat baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersuka cita hari ini, kami sudah naikkan pujian kami, kiranya Tuhan berkenan atas pujian kami. Tuhan, kami sebentar juga mau siapkan hati kami, mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak kami. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan, dan kami anak sekolah minggu siap mendengarkan nasihat firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Rehoboth Kids, Happy Sunday. Yes, kita ketemu lagi nih hari ini ya adik-adik. Pasti semuanya udah sukacita memuji Tuhan ya kan? Pasti adik-adik udah gerak-gerak juga. Sekarang kita mau ngapain ini? Mau tidur? Bukan, masih pagi nih. Atau mungkin masih siang mungkin ya. Ini kita sekarang mau ngapain? Mau belajar firman Tuhan. Oke adik-adik, siapin dulu Alkitabnya, disiapin dulu catatannya, supaya adik-adik hari ini bisa catat firman Tuhan, bisa ingat-ingat firman Tuhan, besok-besok bisa dibaca-baca lagi. Oke? Good. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah racun dalam kuali. Waduh, gimana ini racun dalam kuali? Racun itu kan sesuatu yang mematikan ya adik-adik ya. Kita mau baca satu kisah di 2 Raja-Raja, pasal 4 ayat 38 sampai yang ke-41. Oke, kakak tunggu dulu biar adik-adik buka. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai yang ke-41. Oke, Kak Joy bacakan, adik-adik juga bisa baca masing-masing, oke? Alkitab bilang gini, Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, kepada asistennya nih adik-adik ya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Waduh, bahaya ini. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Dilemparkannyalah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Wow, oke. Adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhannya yang lebih dalam lagi, kita belajar lagi firman Tuhan, kakak mau kasih tebak-tebakan dulu. Oke? Nih, kakak mau kasih tebak-tebakan, adik-adik yang bisa jawab, ini buah apa? Langsung angkat tangan, langsung bilang. Oke? Ini buah apa? Kelihatan nggak? Warnanya ungu, banyak. Dia ciri-cirinya kayak bunder-bunder gitu, banyak gitu. Apa? Betul, anggur. Good. Coba lagi ya, yang lain ya. Sekarang ini buah apa? Atau sayur apa? Ini kalau adik-adik lihat warnanya merah. Kalau aslinya dia di atasnya ada hijau-hijaunya gitu, rumput-rumputnya. Tahu nggak? Apel? Bukan itu. Tomat, betul. Lagi. Sekarang ini agak kecil. Semoga kelihatan. Ini apa? Bentuknya panjang. Terus bisa lebih panjang lagi kalau bentuk aslinya, ya kan? Ini namanya wortel. Good. Lagi ya. Ini buah apa? Wah, ini adik-adik pasti tahu ini. Buah yang warnanya kuning, bentuknya melengkung. Mungkin adik-adik juga suka makan ini. Pisang. Good. Terakhir. Ini apa? Wah, ini agak menantang ini. Apa ini? Oh, ini kayaknya tadi sama ya Kak ya, yang ungu-ungu ya. Iya, hampir-hampir mirip, tapi bukan buah, ini sayur. Bentuknya dia lebih ungu, lebih gelap kalau yang aslinya.
panjang. Mungkin papa mamanya adik-adik suka kalau makan ini. Namanya terong. Oke, nah adik-adik, tadi kan ada sayur, ada buah, itu kan makanan-makanan sehat. Setuju nggak? Kak Joy suka makan sayur sama suka makan buah. Adik-adik suka nggak makan sayur sama makan buah? Kalau Kak Joy sih suka. Semoga adik-adik Rehoboth Kids suka semuanya. Kenapa harus suka? Karena makanan-makanan ini ada pisang, ada anggur, ada tomat, terong, wortel, itu semua sehat loh buat kita. Bayangin aja kalau adik-adik makannya semua daging, setiap hari makan daging. Nggak ada buahnya, nggak ada sayurnya, wah nanti gizinya nggak seimbang. Nanti adik-adik mudah sakit, mudah lemah, karena nggak seimbang di dalamnya, ya kan? Dalam tubuh kita nggak seimbang, makanya kita butuh sayur, kita juga butuh buah. Nah, adik-adik, sayur itu termasuk jenis tanaman, tapi tidak semua tanaman itu bisa dimasak dan juga bisa dimakan loh. Hari ini kakak mau cerita firman Tuhan yang sayurnya enak banget sebenarnya. Enak, bisa dimakan, tapi kok ada racunnya ya? Nah ini kita mau belajar hari ini ya. Oke, 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41 tadi ya. Jadi ceritanya Nabi Elisa pergi ke sekolah Nabi yang ada di Gilgal, adik-adik. Terus di Gilgal itu lagi terjadi kelaparan. Wah, semuanya lapar gitu. Di sekolah Nabi itu banyak muridnya, Elisa juga ada di situ. Terus tiba-tiba ada terdengar suara kayak gini. Nah, suara apa itu? Itu suara orang lapar. Lapar sekali orang-orang di situ, adik-adik. Terus dia, si Elisa ini, Nabi Elisa, menyuruh asistennya, bilang, asisten sini, kamu ke sana ya, ke kebun, cari tanaman, cari buah-buahan, cari apapun yang bisa dimakan, kamu masak buat rombongan-rombongan yang ada di sini. Ya, terus asistennya pergi, petik satu, mungkin dia petik terong, ya mungkin, terus jalan lagi, mungkin dia petik tomat, terus jalan lagi dia petik lagi wortel, mungkin ada dessertnya juga, ada anggur sama ada pisang gitu. Oke, udah diambil, dibawa, pakai ditaruh dalam baju gini, bawa, masuk rumah, dimasak, dipotong, masak lagi, terus dihidangkan, dikasih ke rombongan. Nah, habis gitu adik-adik, tiba-tiba ada salah satu dari murid-murid itu coba, loh, kok ini beracun ya? Akhirnya dibuang. Wah, semua takut. Wah, tidak, ini beracun. Nabi Elisa, ini beracun. Gimana dong? Semuanya takut mati. Dan mulai merasa, aduh kok nggak enak ya. Tadi kayaknya beracun ya, aduh bahaya ini gitu. Terus Nabi Elisa dengan tenang, dia percaya, dia punya iman, dia suruh asistennya, asisten sini. Kamu ambil tepung, masukin ke makanan ini. Terus asistennya ngambil, masukin ke makanan itu, tepungnya dimasukin, diaduk sedikit, terus dicoba lagi. Loh, kok sudah enak ya? Nggak beracun. Akhirnya dimakan lagi. Wah, akhirnya semuanya tidak ada yang mati kok adik-adik. Semuanya sehat, semuanya bisa makan sampai kenyang. Wah, keren ya mujizat dari Tuhan ya. Dengan tepung bisa membuat makanan itu jadi sehat lagi. Sayur-sayur yang tadi yang udah dipetik-petik itu ada tomat, wortel, terong, semuanya jadi sehat lagi. Nah, adik-adik Rehoboth Kids, murid sekolah Nabi yang memasak tanaman itu, atau asisten itu maksudnya ya. Asisten itu, dia masak tapi nggak tahu kalau tanaman ini beracun. Tapi adik-adik tahu nggak? Tuhan tahu loh kalau tanaman itu atau masakan itu ada racunnya. Nah, Tuhan itu sayang sama semua murid Nabi, dari Nabi Elisa yang pada waktu itu ada, Tuhan sayang sama semuanya. Karena itu, Tuhan kasih tahu Elisa, Elisa, di makananmu itu ada racunnya. Kamu ambil tepung, murnikan supaya semua sehat. Gitu adik-adik. Dan akhirnya Elisa lakukan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Alkitab bilang gini adik-adik di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan mau kita semua sehat adik-adik. Nah ini kan pandeminya masih ada ya kan. Masih ada COVID-19. Mungkin adik-adik merasa nggak enak badan hari-hari ini. Adik-adik, Tuhan mau loh kita semua ini sehat.
Tuhan mau kita ini bisa sekolah, bisa ke gereja, bisa kumpul sama keluarga. Tuhan masih mau, Tuhan mau sekali kita sehat adik-adik. Nah, tanggung jawab kita adalah kita harus hati-hati. Makanya harus dijaga, tidurnya harus cukup, nggak boleh main handphone terus. Kenapa? Karena nggak baik buat mata, ya kan? Makannya nggak boleh banyak-banyak, tapi nggak boleh sedikit juga. Nggak boleh daging terus, tapi harus diimbangi juga sama sayur, sama buah. Supaya apa? Supaya sehat. Kebersihannya juga dijaga. Jangan kotor-kotor, tetap pakai prokes, ya kan, protokol kesehatan, masker, hand sanitizer, kalau pergi-pergi harus dipakai. Rajin olahraga juga, wah jangan mager adik-adik, rajin olahraga gitu. Mungkin main bola, main basket, main badminton, atau lari gitu ya, atau senam, pokoknya harus rajin olahraga. Kenapa? Supaya sehat. Kalau sakit, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Kalau sakit dia tidur-tiduran di kasur, lemes badannya. Padahal enak kalau bisa main ya toh. Nah kalau main kan enak gitu. Tapi nggak bisa, kenapa? Karena pusing, nggak enak badan. Akhirnya ya tidur aja akhirnya. Adik-adik, Tuhan Yesus itu baik banget. Dia kasih apa yang kita perlukan. Dia sediakan apa yang kita perlukan. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Buat kita semua, buat Kak Joy, buat teman-teman, buat adik-adik semuanya, itu supaya apa? Supaya kita dosanya udah dihapuskan, kita juga bisa hidup secara rohani, secara jasmani, secara fisik, secara tubuh, kita juga bisa sehat. Tidak perlu sakit-sakit lagi. Betul nggak? Setuju nggak? Nah, dan Tuhan Yesus juga kasih Roh Kudus supaya kita apa? Ditemani terus. Hari ini Kak Joy punya Roh Kudus, adik-adik juga punya Roh Kudus ya. Adik-adik, hari ini kita udah belajar tentang racun dalam kuali. Kita harus tetap sehat terus, ya kan? Jangan hanya fisik aja, tapi rohaninya juga harus sehat. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Anak-anak yang sudah dipanggil Tuhan Yesus, yang udah dipanggil sama Tuhan Yesus, anakku, yaitu adik-adik semua itu. Adik-adik Rehoboth Kids, dosanya udah dihapuskan dan ditemani oleh Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik udah memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat belum? Udah percaya belum sama Tuhan Yesus? Hari ini kita mau percaya ya sama Tuhan Yesus ya. Jadikan Tuhan Yesus itu Tuhan satu-satunya, Raja, apalagi teman kita, sahabat kita dalam hidup kita. Amin. Ayo, hari ini sebelum kita ayat hafalan, kita mau berdoa dulu. Kita mau panggil Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Kita mau percaya sama Tuhan Yesus. Adik-adik mau? Yang mau, ayo kita berdoa. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, siang hari ini kami mau supaya Tuhan masuk dalam hidup kami. Kami mau Tuhan Yesus jadi satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Jadi satu-satunya Raja yang memerintah atas hidup kami. Kami mau Tuhan Yesus supaya setiap hidup kami itu diperintah oleh Tuhan, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang bimbing, supaya kami Tuhan bisa tetap sehat, kami tetap diberkati, kami nggak jatuh, kami bisa bangkit, kami bisa kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kami hari ini. Terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan, hari ini kami ditegur, kami diingetin lagi supaya kami tetap sehat. Tetap sehat secara fisik, juga sehat secara rohani. Supaya kami Tuhan, kami nggak lupa untuk bisa olahraga, kami nggak lupa juga untuk bisa makan makanan yang sehat, kami juga nggak lupa supaya bisa baca Alkitab dengan rajin, kami bisa berdoa juga dengan rajin Tuhan. Makasih Tuhan, Roh Kudus kiranya Tuhan bantu kami, Roh Kudus bimbing kami, supaya kami tetap ingat sama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami mau serahkan sisa hari ini, sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, biar Tuhan jagai sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, jangan leave dulu, jangan dimatikan dulu YouTube-nya, oke? Karena kita punya ayat hafalan. Ayat hafalannya sama kayak minggu-minggu yang kemarin adik-adik. Masih ingat nggak? Harusnya sih masih ingat ya. Oke,
Kak Joy mau bacakan lagi supaya ingat lagi, dihafalin juga. Oke? Ayat hafalannya ada di Mazmur 103 ayat yang ke-8. Apa bunyinya, Kak? Ayo kita baca sama-sama supaya ingat, supaya dihafalin juga. Oke? 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sekali lagi yuk, ayatnya pendek kok ya, bisa kok. Yuk 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Adik-adik have a good day. God bless you all. See you next week. Bye-bye. Thank you.